semuanya, selamat datang di podcast Literasi Digital dan Kemanusiaan bersama aku Najwa Zaneta Titan dengan NIM 2405 Kita ngobrol santai sama aku. Dan this is the first time I made a podcast tapi sendiri, jadi kita sebut aja ngobrol bareng aku. Nah, di segmen kali ini, di episode pertama ini, kita akan ngebahas seputar tentang literasi digital dan kemanusiaan. Intinya tentang sesuatu yang udah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, teknologi modern, lalu literasi digital, dan juga bagaimana manusia tetap relevan di tengah gempuran teknologi digital. Nah, sekarang ini kita hidup di era revolusi industri 4.0. Sebuah masa ketika hampir semua hal itu tuh dilakukan oleh mesin-mesin pintar, mesin otomatis, bahkan robot, ya kan? Dan juga teknologi-teknologi digital yang udah serba canggih banget, serba cepat, serba otomatis, serba instan, dan juga serba terhubung. Nah, tapi setelah itu muncullah konsep Society 5.0, di mana Society 5.0 ini fokus ke manusia. Jadi teknologi dibuat bukan hanya untuk menggantikan manusia, dan teknologi itu memang bukan untuk menggantikan manusia, tapi juga untuk membantu manusia hidup lebih baik, lebih nyaman, dan lebih memanusiawi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu mengenai teknologi. Nah, teknologi satu ini sangat tidak asing di kehidupan kita sehari-hari, karena kita sering menggunakan ini dan kita sering temukan teknologi ini di kehidupan kita. Apa ya? Tenereng. Yang pertama, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Nah, AI ini itu udah kita sering gunakan, seperti kalau kita mau buat tugas terus kita kesulitan, kita lari ke ChatGPT. Terus kalau misalkan di sosial media itu bahkan ada AI, kita nggak bisa bedain AI sama realnya, video AI atau video asli gitu kan. Nah, terus juga AI ini sudah digunakan di tenaga medis lah, di kedokteran untuk membantu dokter, tapi tidak menggantikan dokter ya. Nah, AI atau Artificial Intelligence ini merupakan kecerdasan buatan atau teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi seperti belajar, pengalaman, penalaran, dan pemecahan masalah. Dan AI ini dirancang agar komputer dapat melakukan tugas-tugas biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, dan digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari asisten virtual hingga ke kendaraan otonom. Nah, bahkan AI aja udah sampai ke kendaraan, ke mobil-mobil. Mobil saat ini kan udah canggih-canggih banget kan. Kalau misalkan kita mau parkir, tenang, udah ada bantuan dari AI. Terus kita kebingungan arah petunjuk, udah ada bantuan dari AI. Pokoknya udah canggih-canggih banget deh. Lalu yang kedua, yaitu IoT atau Internet of Things. Nah, Internet of Things itu apa sih sebenarnya? Atau IoT itu sebenarnya apa sih? Nah, IoT merupakan jaringan benda-benda yang terhubung dari internet. Kayak misalkan dari smartphone, terus dari kamera, dari CCTV, bahkan dari jam tangan. Wah, keren banget, canggih banget. Nah, semuanya ini tuh saling terhubung dan ngasih data. Wow. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada Big Data. Sebenarnya Big Data itu tuh apa sih? Suatu data yang besar. Jadi data yang benar-benar besar banget. Nah, di era digital ini, setiap kita klik, setiap kita like, atau bahkan setiap kita check out belanja online, itu tuh jadi data. Nah, data itu akan dikumpulkan dan dianalisis, lalu dipakai untuk memprediksi perilaku kita, kebiasaan, bahkan kebutuhan kita sehari-hari. Nah, makanya kalau HP kita tuh kayak misalkan kita sering nih nge-like-in social media di TikTok atau di Instagram, nge-like-in tentang makanan atau misalkan konten-konten yang kalian sukain, itu nanti bakal muncul terus-terusan, karena itu sebuah prediksi perilaku atau kebiasaan kita untuk kebutuhan
gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas soal teknologi, udah ngebahas soal internet. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu kalau di gadget kita itu tuh ada pengamanan digital, ada security-nya. Nah, ini tuh security ini tuh bisa mengamani gadget atau data-data pribadi di handphone kita. Namanya apa sih? Namanya cyber security. Nah, cyber security adalah upaya melindungi data dan perangkat dari ancaman digital. Ancamannya tuh sebenarnya apa sih kalau di gadget gitu, di internet? Yang pertama adanya hacking, lalu pencurian data, lalu adanya penipuan online, dan bahkan penipuan online ini tuh nggak cuman bersifat telepon, tapi juga bisa menggunakan WhatsApp, email yang mengatasnamakan industri-industri besar, dan bahkan sekali kalian ngeklik lewat link itu tuh udah bisa jadi data kalian tuh dirempas. Nah, ada juga phishing, lalu hoax, lalu adanya juga cyberbullying. Nah, bullying ini nggak cuma secara nyata atau secara fisik gitu, tapi juga bisa di digital, di internet. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan sosial media. Lalu ada yang malware dan juga virus. Nah, caranya gimana sih untuk mengamankan digital? Yang pertama, buat password yang kuat. Lalu tidak sembarang ngeklik link. Tidak bagikan data pribadi kalian. Tentunya kalau kita di sosial media itu kan suka banget kayak upload story kita lagi ngapain, kita lagi di mana segala macam. Nah, jangan ngebagiin hal-hal pribadi yang benar-benar pribadi ke dalam sosial media kalian, karena itu bisa, sosial media itu ada jejak digital dan itu bisa sangat tersebarluaskan secepat kilat. Lalu cek dulu kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jadi harus recheck lagi nih, ini benar gak ya informasinya, hoax gak ya gitu. Nah, tadi aku sudah menjelaskan seputar teknologi, literasi digital, dan kemanusiaan. Jadi kita tuh jadi tahu ya kalau kita tuh sebenarnya hidup tuh nggak bisa hidup jauh-jauh dari HP, internet, gadget-gadget yang lainnya, AI, dan segala macam teknologi yang canggih banget. Tapi kita tuh sering lupa. Sebenarnya kita tuh sebagai manusia udah cukup bijak belum ya untuk hidup di dunia yang serba digital ini? Nah, banyak orang yang kira literasi digital itu tuh cuman bisa pakai HP, bisa buka TikTok, bisa Zoom. Padahal kemampuan untuk memahami dan juga menganalisis dan menggunakan teknologi secara bijak. Kita harus bijak dan harus tahu cara memfilter informasi, bedain yang mana yang hoax, lalu yang mana yang benar, tahu cara menjaga jejak digital kita juga, dan privasi dan juga etika online. Jadi beretika itu penting di online juga maupun di kehidupan kita sehari-hari. Banyak banget kan yang takut banget kalau hubungan antara teknologi dan kemanusiaan itu tuh kayak kita tuh akan tergantikan, manusia akan tergantikan. Nah, sebenarnya tadi udah aku jelaskan kalau teknologi itu tuh hanya alat. Yang paling penting tetap manusia dan nilai-nilainya. Misalnya AI bisa bantu cepat kerja, bikin konten misalkan, terus analisis data. Tapi empati, kasih sayang, rasa bersalah itu cuma manusia yang punya. Jadi teknologi itu harus dipakai untuk memperdayakan manusia, bukan menggantinya. Nah, kita sebagai manusia tetap harus menggunakan teknologi, menggunakan internet dengan etika. Nah, terakhir aku tekankan sekali lagi kalau literasi digital bukan cuma tentang bisa pakai teknologi, tapi tentang bagaimana kita menggunakan teknologi secara aman, bijak, beretika, dan tetap manusiawi. Itu dia pembahasan lengkap dari bincang-bincang bareng aku tentang dunia literasi digital dan kemanusiaan, dari AI sampai e-commerce dan juga cyber security. Dan semoga podcast kali ini, podcast pertama aku ini, ada pembahasan-pembahasan, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bareng aku ini bisa berlanjut, dan juga semoga bisa bikin kamu jauh lebih paham tentang literasi digital dan manusia dan lebih bijak menjalani hidup digital. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye, see you.